Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Abdul Hasan Al-Fadhili wa li jami'il ulama fi baldatina Indonesia wa khususan ila ruhi Syekh Umar Abdul Jabbar, pengarang kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, wa jami'i tulab wa talibat syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai pada halaman 6 yang akan kita bahas, yaitu mal mubahu. Apa itu mubah? Ma iku apa? Al mubahu utawi mubah. Apa itu mubah? Huwa utawi mubah iku alazi perkara ya juzu kang wenang lil insani kedue menungso. Wa utawi mubah iku alazi perkara ya juzu kang wenang lil insani marang manungso, yaitu perkara yang boleh bagi manusia apa fi'luhu ngelakoni alazi, baik melakukan, menjalankan, maupun watarkuhu lan ninggal alazi, sesuatu yang boleh bagi manusia baik melakukannya maupun meninggalkannya. Nglakoni ya oleh, ninggal ya oleh, keduanya boleh. Fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud. Fala sawaba monggo ora ana ganjaran iku maujud fihi ing dalem alazi, wala iqaba wala iqaba lan ora ana siksa iku maujud. Maka tidak ada pahala di dalamnya dan juga tidak ada siksa. Itu mubah. Mubah ini keterangannya ditulis sendiri seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Yaitu Allah dawuh berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya
Makanlah wahai manusia dari hal-hal yang baik yang telah kami rezekikan atau berikan rezeki padamu. Makanlah dari hal-hal yang baik dari yang telah kami rezekikan untukmu. Inilah dalil mubah. Jadi mangan kuwi mubah, telat ngaji ya mubah. Sing penting ngaji. Mubah. Jadi makan minum itu hukumnya mubah. Tetapi pada saat tertentu orang kok nggak makan sampai menyebabkan semaput, bahkan koid mati, maka makan itu hukumnya menjadi wajib. Tuh, mbak-mbak ada yang kuat nggak makan 1 minggu? Kayak Batman. Kuat nggak minum 3 hari itu kayak nggak kuat. Lah minum makan itu kalau bisa menyebabkan mati ketika tidak makan, maka apa? Makan itu hukumnya wajib. Makan bisa hukumnya sunnah ketika apa tadi? Diniati untuk kuat ibadah. Niat insun mangan sego goreng untuk kuat sholat malam. Nah, itu bisa jadi sunnah makanmu. Tapi untuk ibadah. Oke ya. Begitu juga begini. Mangan sego goreng hukumnya mubah. Sate mubah. Tapi kalau sate bisa menyebabkan kamu tambah sakit parah, itu malah kadang tidak boleh untuk makan sate. Pada hakikatnya makan makanan yang baik itu hukumnya mubah. Asal tadi bisa dilihat dari mungkin bahaya atau tidak di dalam kesehatanmu. Kemudian lanjutnya, termasuk nikah itu hukumnya banyak ya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Gitu ya. Mal haramu maiku apa? Al haramu utawi haram. Haram itu apa? Wa utawi haram iku al wajibu perkara kang wajib. Apa tarkuhu ninggal perkara kang wajib. Apa ninggal al wajib gitu ya. Wa utawi haram iku al wajibu perkara kang wajib. Apa tarkuhu ninggal wajib. Atau ninggal perkara kang wajib. Haram yaitu perkara yang wajib ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Faman mongko tawi sapane wong iku fa'ala nglakoni sapa men hu ing kewajiban al wajib, yanalu mongko merkulih sapa man iqaban ing siksa. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala agawi sapa atau nglakoni sapa man hu ing wajib atau perkara kang wajib, yanalu mongko merkulih mendapat
sapa man iqaban ing siksa. Maka barang siapa melakukan perkara, menjalankan perkara yang wajib ditinggalkan gitu maksudnya ya. Perkara kang wajib ditinggalkan, maka ia akan mendapat siksa. Contohnya apa? Nah, ditulis di dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat ini contohnya haram ya. Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering sampean denger. Kebangetan telinganya kalau nggak pernah dengar ayat ini. Wala taqrabuz zina. Ya tahu? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, melakukan zina. Sesungguhnya zina itu adalah apa? Hal yang kotor dan seburuk-buruk jalan. Zina dalam ayat ini itu hukumnya haram. Mendekati saja nggak boleh, apalagi menjalankan. Oh no. Jadi kalau melakukan zina, padahal zina itu apa tadi dilarang, kewajiban yang harus ditinggal gitu kan, sesuatu perkara yang harus ditinggal, maka kalau menjalankan ia akan mendapatkan siksa. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man hu ing al wajib butarkuhu atau perkara kang haram. Barang siapa meninggalkannya, yanalu mongko merkulih mendapat sapa man sawaban ing apa? Pahala ganjaran. Dan barang siapa meninggalkan perkara yang haram, maka ia akan mendapat pahala. Kasur bil khamri kaya to ngombe arak, minuman keras. Maksudnya bukan air terus dikei batu, itu yaudah. Minuman keras itu ya bir, arak, tua, kemudian ya itu diantaranya. Jadi kalau orang itu meminum minuman keras, khamr, maka ia akan mendapatkan siksa, dosa. Sedangkan kalau ia meninggalkan, ia akan mendapatkan pahala. Hari ini kita itu tidak minum minuman keras. Ombenanmu apa, Mbak? Galon ya, air galon, susu, kopi. Ada yang ngopi juga? Teh juga mungkin ya. Teh. Apalagi? Mungkin air putih galon isi ulang 5.000. Atau ada yang minum Kratindeng? Ada. Itu minuman yang enggak cocok. Ya, boleh kadang, tapi enggak boleh terus-terusan. Kayak Sprite itu ya enggak boleh terus-terusan. Sesekali boleh waktu bepergian dan enggak mabuk. Lalu kalau enggak bepergian, santai-santai di kamar Sprite, lama-lama perutnya nyembur. Nyembur. Mulutnya yang nyembur. Itu di tempat saya itu ada orang yang sering minum Kratindeng saat bekerja. Itu ususnya sampai di apa ya? Kena, ususnya kena.
sampai ususnya dioperasi. Gitu ya. Wah, itu sampean dewi atau punya saudara atau suamimu kok minumannya mengandung soda, mengandung yang lain yang berbahaya, walaupun itu kadang untuk meningkatkan stamina atau kesehatan secara instan, tapi kalau terus-terusan menjadi minuman keseringan ya malah bahaya. Normale wong ngombene ya air putih. Ya kadang teh gitu ya mungkin. Ya kadang ya boba barang ya. Coklat gitu kan. Teh putih itu Pak ya. Ya normale begitu. Sekali-kali ya boba terus petengmu ya melendung malah. Dompetnya kempis-kempis. Boba 15.000, 20.000, wah, sing 25 sampai sawah. Begitu ya. Nah, itulah contoh tadi zina dan minum-minuman keras. Dan yang lainnya banyak, ada ekstasi, pil koplo, kemudian sabu-sabu, heroin, narkotika, itu semua berbahaya, menghilangkan akal sehat, itu juga termasuk golongan haram atau hukumnya haram ketika mengkonsumsi pil-pil yang terlarang. Begitu ya. Banyak ternyata contoh-contohnya judi ya, termasuk judi online atau judi offline itu banyak. Soalun mal makruhu maiku apa al makruhu tawi kang aran makruh. Apa itu makruh? Jawab wa utawi makruh iku al mustahabu perkara kang den sunahake. Makruh yaitu perkara yang disunahkan untuk tarkuhu, apa tarkuhu ninggal makruh. Suatu perkara yang disunahkan untuk meninggalkannya. Berarti kalau enggak dilakoni ya dapat pahala. Faman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man hu ing al makruh. Barang siapa meninggalkan perkara yang makruh, yanalu mongko merkulih mendapat sapa man, berarti fa'ile man, maka ia akan mendapat apa? Masawaban ing ganjaran, pahala. Barang siapa meninggalkannya maka ia akan meroleh pahala. Wa man fa'alahu, wa man lan utawi sapane wong iku fa'ala ngelakoni sapa man, dan barang siapa melakukan atau menjalankannya. Iki ngebel dhewe apa dibel? Hu ing makruh la yanalu monggo ora merkoleh sapa man. Mongko ora merkulih, padha wae tinggal disetrip ing koban ing siksa. Di sekali lagi makruh yaitu perkara yang disunahkan untuk meninggalkan. Maka barang siapa meninggalkannya ia mendapat pahala, dan barang siapa menjalankannya, melakukannya ia tidak mendapatkan siksa. Contohnya apa? Makruh contohnya bi? Contohnya yang disepakati mazhab Syafi'i dan Hambali, berkumur di waktu puasa mulai dari waktu zuhur ya, waktu zuhur sampai sore, itu makruh puasa ketika melakukan berkumur.
Juga makan bawang ketika hendak akan sholat, meremus bawang. Bisa jadi pas makan sego goreng, wah ki rasa bawang iki ngene. Nah, nek mau sholat itu ya kamu dulu berkumur bauan kok. Termasuk mungkin juga ya itu mengganggu kadang sholatnya temen. Mangan bawang terus sing ijo-ijo agak bau itu apa? Pete barang itu juga itu makruh itu dalam kondisi tidak sholat kok dia tidak sikatan gak kerumur, wah mabuen. Nah itu poin-poinnya ya. Jadi sekali lagi Mbak, hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam itu untuk menyelamatkan manusia di dunia dan endingnya akan bahagia forever, abadan abadi, kelak di yaumul kiamah, di akhirat gitu. Maka kenapa harus ada hukum? Ya itu, manusia itu butuh yang namanya aturan. Aturan-aturan yang harus ditaati, aturan-aturan yang harus diindahkan. Karena apa? Karena kalau seumpama tidak ada aturan apa yang terjadi di dunia ini, sak penake dewi, nyolong ya halal gitu. Kalau nggak ada hukum, korupsi ya halal ya kan, nyeleding bojone wong halal gitu ya. Dulu ya nubruk bojone wong halal, nggak ada hukum kok Mbak. Berarti adanya hukum sampean selamat ya kan, barang-barangmu selamat, apalagi tidak dicuri. Ya kalau dibebaskan tidak ada hukum yang mengatur kehidupan manusia, ya wes selesai. Dunia ini selesai. Nggak ada aturan. Nah, dengan adanya aturan, maka dunia ini terus berlanjut dan kita harus mengindahkan hukum-hukum Islam. Orang yang mengindahkan, menjalankan aturannya Allah, dia mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Insya Allah hidupnya ayam, tentrem, aman dan sentosa. Jadi membangun diri sejak dini untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya, sampai harus pandai-pandai melihat suatu perkara itu harus dengan teliti. Iki piye iki wajib, haram, mubah atau makruh gitu. Harus setiti dan hati-hati. Tidak sembrono, tidak sak-sake ya. Ngaten nggih. Berarti juga begitu kalau kita mau menginternalisasikan nilai-nilai hukum Islam ini di dalam kehidupan, kalau sampean besok ingin berkeluarga, punya suami, punya anak, membangun rumah tangga, bangunlah rumah tangga dari pondasi-pondasi yang mentaati, mengindahkan aturan syariat agama. Aten ya. At-thaharatu tawi iki kubab kang nerangake thaharah sesuci. Ma iku apa thaharatu thaharah? Masya Allah. Apa itu thaharah?
Kapan suka bersuci ndak? Atau kemroh? Ini ada santri yang suka kemroh, jarang nyuci, bajunya sak-sake kurempaan gitu. Waduh, kamarnya ini kemarin yang lomba itu ya bersih-bersih kamar ya. Alhamdulillah ya, harus diadakan terus itu. Sekali-kali itu juara kemroh gitu. Juara kamar yang terkemroh kayak hadiah gitu. Udah lagi loh lah ya. Jadi jangan lah juara yang terbersih. Itu seksi kebersihan ada. Ya, sekali-kali cross check kamar mana yang al-kemrohi. Min jumlatil kemrohina. Hiya utawi atahara iku fi'luma nglakoni perkara la tasihu kang ora sah apa salatu salat. La tasihu saha yasihu kang ora sah apa salatu salat illa kejaba bihi kelawan ma atau fi'lu ma. Secara bahasa Indonesia at-thaharah yaitu mengerjakan sesuatu yang mana sholat itu tidak sah kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut. Thaharah, saya ulang once again, melakukan sesuatu yang mana sholat itu tidak sah kecuali dengan menjalankan sesuatu tersebut. Ka izalatin najasah koyok to ngilangake najis, wal istinja ilan istinja cewok cebok, wal wudu ilan wudu, wal ghusli ilan adus gede mandi besar, wat tayamum ilan tayamum. Izalatin najasah fi'lu maki isine iki gitu loh. Mengerjakan sesuatu itu ya seperti tadi menghilangkan najis. Jadi kalau tidak menghilangkan najis padahal di depanmu itu ada najis, bajumu itu terkena najis kok enggak mau ilangi, berarti sholatmu tidak sah. Berarti melakukan menghilangkan najis berarti itu upaya agar sholatnya menjadi sah. Begitu. Maka kalau mbak-mbaknya harus tahu itu bajunya di laundry apa dicuci dewe. Mana sing di laundry? Wah kayak senang nih kalau ndek iki latihan menderita berjuang. Ojo sering-sering di laundry. Sekali boleh pas rodok-rodok masuk angin atau wah iki mau TS iki pusing iki kepala males aku mager wae gitu wae. Mager maksudnya malas gerak ini maca terus ning kamar gitu kan. Itu boleh di laundry. Lek sawakmu sehat, kuat, terengginas, Wonder Woman ora nyuci. Maksudnya piye? Kadang orang-orang yang laundry itu ndak tahu mana yang najis yang enggak, dicampur. Lah sampean santri kalau mau nyuci ya iki najis, cuci sik, disucikan dulu, aja dicampur sama baju kotor tapi tidak najis. Tahu ya? Bahkan saya kan punya anak kecil tuh mbak, 12-an ya toh. Itu kalau nyuci ya tak pilih iki sing ketoke emang kenang iyek kecil sedikit sing ndi gitu kan. Iki yang kena pipis rembesan pempes mungkin.
kadang kan bocor, kadang pampasnya. Itu disendirikan, sucikan terlebih dahulu, baru dimasukkan ke mesin cuci. Ojo langsung wes eneng tiyeke wis ana ngabune pusing jadi siji itu ya malah wah itu bisa najis semua. Maka untuk hati-hatinya, karena anak kecil itu kan belum mukallaf, kalaupun umpama kena najis kan tidak apa-apa. Maka baju anak-anak saya itu tak deweki, tak sendirikan, nanti tak cuci, terus baru baju saya sama Mama Sofi, istri saya, Mama Sofi, nah saya kan Baba Said, gitu kan. Itu baru tak cuci gitu. Pak, apa kudu wedok? Ndak, bojomu ya kok nyuci barang. Nah gitu loh. Suami yang soleh itu yang menyucikan baju istrinya. Cucikan. Aku setiap hari cuci loh, Mbak. Karena saya tahu istri saya sudah capek mimii dan ya ngomong gitu. Wis ngomong mimii, gendong, kon nyuci wis akeh. Kok wong lanang kok ora ngerti kahanan gitu ya. Tapi ngono ki ya angel. Dadi wong lanang iki angel. Angel. Nah, makanya kalian harus tahu itu. Begitu. Jadi dipisahkan antara baju anak dan bajumu sendiri. Jangan memang 2 kali 3 kali tidak masalah, dalam rangka untuk menjaga kesucian dan kebersihan gitu nggih. Termasuk yang kedua, di rumah saya itu ada sandal khusus sholat dan wudu, ya, apalagi punya anak kecil. Begitu untuk menjaganya itu. Jadi kalau besok di rumahmu ya harus sebenarnya kita suci, tapi ya harus ada itu. Jadi perpindahan dari kolah atau tempat mandi ke tempat sholat, atau kadang sampai depan rumah kan biasanya wudunya di belakang kan ya. Mau ke masjid kan harus melewati ruang tamu, dapur mungkin, terus tempat makan lah itu. Terus ada sandal sholat khusus wudu begitu. Oke ya, salah satu untuk menjaga kesucian. Ora sak penake dhewe begitu ndak. Wal istinja ilan cebok. Wal wudu. Jadi kalau orang itu habis nyek tapi enggak dibersihkan kok langsung sholat, berarti sholatnya tidak sah. Melakukan usaha untuk menceboki, mencebok itu dalam rangka apa tadi? Agar sholatnya menjadi sah. Tidak melakukan cebok ya tidak sah. Ora wudu ya tidak sah. Orang mandi besar padahal dia habis mimpi, habis berhubungan, habis keluar darah menstruasi dan jatahnya sudah selesai, harus mandi kok belum mandi, berarti sholatnya tidak sah. Dan tayamum mau iku apa? Wasailu tohara utawi perantara tohara. Apa saja perantara bersuci itu? Alma'u siji banyu, atau alma'u iku banyu, wa turabulan lebu. Alma'u iku banyu, air itu adalah perantara ya untuk mensucikan. Wa turab lan lebu, debu.
Wal hajaru lan watu batu. Pas kok no banyu golek watu untuk istinja. Wadabghu lan sama atau kurung buka kurung tutup wasobun sabun sama adabghu itu sama. Wasobun lan sabun. Itulah air, lebu, batu, sama, sabun itu adalah alat atau sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci atau perantara untuk bersuci. Oh no, begitu yang bersih. Ini kadang mbak-mbak mungkin pas cebok ngono kae kudu diambu-ambu sik. Ki mambu sabun apa mambu iyae? Kok bar salat lagi mambu. Lah iki repot. Oh enggak sah salatnya, Mbak. Jadi habis cebok kuwi kudune disabun. Maka mbak-mbake kamar mandine ngalahi kebersihan kuwi nukokke sabun untuk cuci ya. Di pojok-pojok itu lho. Ojo kapur barus terus monggo anu malah panasen engko. Itu enggak boleh. Ya disediakan sabun lah. Ojo terus los enggak ada, sunlight malah. Kalau cuci piring malah. Yang penting sabun, Pak. Ya lihat-lihat ayo. Itu ya. Jadi harus tahu itu ya. Biar bersih. Kadang air saja habis cebok itu masih mambu loh. Mau bersihkan berapa kali itu 3 kali mampu sekali tadi. Itu harus pakai sabun gitu loh. Sediakan ya. Kalaupun nggak disediakan ya di tempat wudhu ya harus ada sabun untuk umum gitu. Piro sih gitu. Ya, kalau ndak ada ngalai sedekah sabun. Terakhir mal ma'u maiku apa al ma'u tawi banyu alladzi kang ya juzu wenang. Apa air yang boleh apa air yang boleh digunakan untuk bersuci? Ya juzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa atadhiru sesuci. Air apa yang dapat digunakan untuk bersuci? Apakah air peceren? Apakah air dawet? Cendol dawet? Ngombe dawet malah. Wa kuluma wa utawi al-ma'u allazi yajuzu bi tadhhir gitu ya. Yaitu setiap barang atau perkara kuluma iku kuluma saben-saben perkara nazala kang temurun apa mah minas sama'i saking langit, yaitu segala sesuatu yang turun dari langit. Maksudnya air di sini loh ya. Sesuatu ini air atau setiap air yang turun dari langit. Au naba utawa kang bersumber minal ardi saking bumi, atau yang bersumber dari bumi mata air, dari dalam bumi mancur, kayak air sumur bur gitu loh, sumur pompa itu kan dari dalam tanah, dari dalam bumi. Walam yakun lan ora ono apa ma, dan tidak mutanajisan iku ora kena najis, dan airnya atau sesuatu itu tidak terkena najis.
ngerti eneng banyu ngkono eneng tiyeknya ayam coklat warna coklat ya kok sik tinggu bersuci yo enggak sah, enggak boleh, harus delok-delok sik gitu loh. Wah ki airnya mung ning kolam mungkin lho kok ono teleknya cicak, teleknya apa gitu ayam, oh itu ya diguwek sik diserok diserok kotorannya gitu. Wala musta'malan lan ora tahu digunakake, lan ora tahu digunakake, dan tidak air yang musta'mal atau pernah digunakan. Begitu. Inilah indahnya Islam, mengajarkan nilai-nilai kebersihan tidak hanya dalam ibadah, sebenarnya dalam segala hal harus bersih suci. Insya Allah kalau kita sering-sering bersuci bersih itu akan nerembes. Nerembes itu apa? Bahasa Indonesianya merembes apa? Merembas, meresap di dalam akhlak. Akhlakmu ya apik. Jadi akhlaknya, membangun akhlak, karakter santri yang baik itu harus dibangun dari suka bersuci, suka wudu. Ojo suka mandi barang kan tak kayak banyu. Ya suka mandi maksudnya. Lah kalau sudah mempraktekkan bersuci, maka dari luar bersih nanti akan terpancar dalam hati dan akan muncul di dalam akhlak. Maka kalau akhlakmu nggak bener, nggak baik, apakah saya ini tata bersih, tata kelola kebersihan, kesucian saya ini ada yang kurang, ada yang belum saya bersihkan, itu harus ditanyakan. Jadi sekali lagi, bersuci, membersihkan diri itu adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan di dalam adab dan akhlak serta perangai-perangai yang lain. Silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.